Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkurullaha azza wa jalla haqqa syukrih alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi qad kharajna minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah illal islam alladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ikhwani fillah rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini bertemu dengan saya di kajianmu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Pada kesempatan sore hari ini akan kita kaji kaitannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia pemurah. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebetulnya kaitan dengan pemurah itu tidak mudah. Kan orang cenderung mencari barang-barang yang murah, tapi masih di-endingkan dengan jangan cari yang murah. Kalau kita beranjak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalilnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka sebagai umat Muhammad yang mengakui dirinya sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupannya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi manusia pemurah, berarti murah dalam konsep pemikiran, konsep amaliyah, konsep tenaga yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini, sehingga dengan kemurahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkonsep dalam satu hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim an-Nasa'i. Ini yang terkonsep di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang muslim itu menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh toir. Toir itu burung atau manusia atau binatang atau hewan, kecuali baginya. Siapa itu baginya? Bagi orang yang menanam tanaman itu adalah sedekah. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niatnya adalah untuk menanam kebaikan dari tanaman itu, semoga bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan manusia seluruhnya. Kalau dipikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi uswatun hasanah yang jelas, merupakan satu kana khuluquhul Quran, yang mengakhlakkan diri Rasulullah itu kepada Al-Quran, maka disitulah yang wajib kita lakukan bersama-sama. Karena pedoman yang kita ambil adalah dari Al-Quran itu, petunjuk hidup untuk kita lakukan kehidupan yang lebih baik bersumber dari Al-Quran itu. Hingga apapun yang terjadi, ketika Al-Quran ini sudah menjadikan way of life, pandangan hidup untuk kita hidup sehari-hari sampai nanti kita menjelang ajal, kaitannya dengan Quran, kita tidak boleh untuk meninggalkan itu. Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniru bagaimana pemurahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, murah terhadap umatnya, terhadap para keluarganya, terhadap para sahabat-sahabatnya, termasuk mengambil pelajaran dari menanam tanaman, bisa jadi untuk manusia, bisa jadi untuk hewan, karena hewan tidak bisa menanam, sampai burung juga tidak bisa menanam. Maka ketika tanaman kita dimakan oleh burung, oleh hewan-hewan yang lain, itu kita niatkan untuk sedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan untuk Allah bersedekah. Itu harapannya kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau orang sudah bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan mendapatkan satu pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Siam ini, dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. 10 minimal itu 10 sampai 700 kali lipat. Kalau mungkin orang berhitung, berinfak, bersedekah, 1.000 rupiah jadi 10.000 sampai 700.000. Kalau infak 1 juta bisa jadi 10 juta sampai 700 juta. Kapan kita sebagai hamba Allah berinfak 700 juta kalau memang tidak dikaruniakan oleh Allah menjadi orang-orang yang the have, atau orang-orang yang kaya raya, kemudian berinfak sampai 700 juta. Tapi di bulan Ramadan ini tentunya Allah melipat gandakan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga dari harapan kita untuk mendapatkan ujroh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hadis juga, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu minhu ajra shaimi syai'an, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya yang diberi buka itu. Artinya apa? Itu menjadi spirit supaya kita itu loman. Artinya loman itu ya pemurah, selalu memberi. Ada lagi juga beri al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu untuk spirit umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi manusia-manusia yang selalu memberi. Maka
di Muhammadiyah ada lazismu, memberi untuk negeri. Ini kaitannya dengan itu, maka Muhammadiyah ini menjadi pionir betul untuk kaitannya dengan memberi untuk negeri. Negeri kita tercinta Indonesia ini. Kita gerakkan untuk bagaimana umat Muhammad, yaitu Muhammadiyah, selalu dan berkomitmen untuk senantiasa membesarkan zakat, infak, sedekahnya itu dengan jiwa pemurah yang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wadah yang sudah tersedia di Muhammadiyah, yaitu di lazismu. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, alangkah indahnya ketika kita bersama-sama berkomitmen diri untuk menjaga marwah Muhammadiyah ini menjadi marwah yang betul-betul bisa membahagiakan, mensejahterakan umat seluruhnya tanpa terkecuali. Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau Muhammad, kami utus engkau sebagai rahmat untuk seluruh alam. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai umat Muhammad perlu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia pemurah, selalu memberi nasihat, mengarahkan, memberikan harta, benda, jiwa bahkan. Itu bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita tiru. Kalau mengaku umat Muhammad, marilah sama-sama berikrar diri, mempunyai keyakinan diri untuk bagaimana selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Siapa yang memimpin di situ? Karena hai adalah orang-orang yang beriman, tentunya orang-orang yang beriman yang ditaati. Demikian dari saya. Kalau ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangannya itu dari saya pribadi. Sehingga mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa nabi hada nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.